Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam yang tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan pemaparan saya mengenai diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Kebetulan pada kesempatan ini saya merupakan CGP Angkatan 11 akan menyampaikan pemaparan
kebetulan fasilitator dari kelompok A yaitu Bapak Romli MPD dan Ibu Sri Yulianti SPD selaku pengajar praktek. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif yang bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol meliputi stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita, bahwa kebutuhan kita adalah sama. Nah, yang berikutnya bahwa semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dan model berpikir menang atau salah. Di sini ada untuk budaya positif ada beberapa teori ya, yang salah satunya adalah teori kontrol. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan makna kata disiplin. Nah, dari budaya positif yang ada di sekolah, kita sebagai guru, kemudian murid perlu menerapkan budaya disiplin. Nah, makna kata disiplin meliputi tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan yang dihubungkan dengan hukuman. Nah, di mana kalau kita implementasikan, murid dan guru harus memerdekakan. Jadi guru juga harus merdeka, siswa pun harus merdeka. Nah, disitulah dari kata merdeka itu harus diterapkan disiplin yang kuat. Oke, disiplin bersifat self-disiplin, di mana mempunyai arti bahwa kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi harus mempunyai kesadaran sendiri bahwa kita harus mempunyai jiwa yang disiplin. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara memaparkan dari kata disiplin kemudian menjadi merdeka, bahwa merdeka itu jarwanya nora mula pasing pangerahni kawat kuasa. Yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri untuk menyadarkan bahwa kita sebagai guru harus menerapkan jiwa disiplin. Nah, di sini disiplin positif. Ini teorinya ya, secara teorinya menurut Dr. William Glasser, bahwa dengan disiplin positif ini ada dibagi beberapa 4 bagian. Yang pertama, kita kalau sudah memiliki jiwa disiplin, kita bisa mengontrol orang lain, bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain juga bisa terkontrol. Karena yang saya pahami bahwa
positif, salah satunya berjiwa disiplin, maka akan tertular kepada orang lain, ya. Nah, kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dari disiplin ini ada tujuannya. Nah, menurut teori ini yang saya pelajari menimbulkan motivasi. Nah, motivasi itu diantaranya untuk menghindari hukuman. Wah, kita misalkan supaya tidak terlambat datang pagi-pagi, supaya yang pertama menghindari hukuman, itu suatu motivasi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, misalkan kalau kita tidak terlambat nanti dikasih hadiah oleh atasan kita. Nah, itu ya. Selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu keyakinan kelas. Nah, jadi dari disiplin yang telah kita lakukan sebagai guru, nanti kesananya bercabang nanti ke murid, kemudian nanti ada kesepakatan dan keyakinan kelas, ya. Jadi sebelum murid mungkin kita dulu harus disiplin, betul Pak Ida? Ya, selanjutnya yaitu dari teori itu yaitu model berpikir menang-menang dan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Jadi kalau misalkan ada, setelah kita misalkan melakukan penerapan disiplin, kemudian kita terapkan di lingkungan sekolah, di kelas. Nah, tidak semuanya pasti disiplin. Ada siswa sendiri atau guru sendiri yang belum disiplin, karena tidak semuanya pasti melakukan hal tersebut. Nah, di sini ada 5 kontrolnya, yaitu kalau misalkan tidak disiplin ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian nanti kita posisi kontrolnya menjadi teman, pemantau, atau manajer. Nah, jadi dalam penerapan disiplin positif ini kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, bahwa ketika kita sudah disiplin pasti ada orang lain atau murid yang berlaku sama dengan kita ataupun yang tidak sama. Nah, pasti di sini ini hal poin penting, ya, menyikapinya. Misalkan menyikapi murid yang disiplin, kita kasih reward, misalkan pujian. Kalau menyikapi misalkan yang tidak disiplin, berarti kita ada kan yang selalu guru itu maaf ya, kalau zaman dulu mah menghukum. Wah, kamu terlambat push up, misalkan gitu. Wah, kamu terlambat misalkan lari di lapangan 5 keliling gitu, ya. Nah, jadi ini teori-teori 5 posisi kontrol ini sangat bermanfaat Bapak Ibu untuk kita semuanya. Jadi kita memposisikan bisa jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, dari disiplin positif ini kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, bahwa sebagai manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, ya. Dan di sini ya, ada kesenangan.
Nah, materi berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada beberapa pakar ya dari Dr. William Glasser mengemukakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, kemudian dapat mengaitkan nilai kebajikan yang kita yakini menjadi suatu motivasi intrinsik yang akan kita bangun ya. Nah, berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu bermula itu dari nilai-nilai kebajikan yang universal yang secara umum. Nah, yang pertama ini profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, eksplorasi konsep, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia meliputi 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, nanti ada motivasi eksternalnya bagaimana. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi diingatkan lagi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Jadi memerdekakan itu kalau bekerja sebagai guru tidak terbebani, tetapi kita buat pekerjaan itu adalah sebagai ibadah, memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan rekan sejawat, atasan, dan murid. Mungkin itu ya Pak Ega ya Bapak Ibu, betul nggak? Untuk selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid,
bergantian dan beri pengakuan secara konsisten. Nah, kemudian ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini contohnya dari pembuka. Kemarin saya perhatikan, nah, saya menghargai, misalkan ke murid ya, ini maksudnya, kemarin saya perhatikan bahwa kamu misalkan telah mengerjakan PR. Nah, nilai kebajikannya rasa empati ya. Situasinya misalkan kalau pekerjaan rumah berarti tanggung jawab. Nah, kalau di sini bisa saat menolong murid baru di kelas kita. Maksudnya ini kalau di dalam kelas misalkan ada yang bertengkar, nah saling bertengkar, boleh kita sebagai guru kalau guru itu berarti menyelesaikan pertikaian itu. Kemudian kalau misalkan ada kecelakaan atau gimana, bisa memberikan nasihat, memberikan pertolongan gitu ya. Nah, kemudian menghargai, berarti menghargai nilai kebajikannya, kepedulian, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu pada tugas kelompok. Misalkan kalian sudah mengerjakan dengan baik. Nah, bagaimana cara menghargainya? Misalkan diberikan nilai yang bagus, tapi nilai yang bagus itu misalkan berupa emotion atau A, B, C gitu ya. Nilai juga, angka juga, tapi tidak menjatuhkan ya. Jadi kita sebagai guru memperkirakan nilainya yang sesuai. Nah, kemudian ada kata-kata pembuka lagi. Terima kasih nak, kamu sudah melakukan yang terbaik. Nah, mungkin ini dari budaya positif ini, selain disiplin, berarti perkataan kita itu bisa mencerna atau mengimplementasikan di kelas. Jadi perkataan kita itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi hukuman, bisa menjadi konsekuensi dari pembuka-pembuka itu. Nah, ini mungkin tantangan bagi kita, saya pribadi, untuk menerapkannya itu suka lupa ya. Misalkan murid yang terlambat, bagaimana kita menyikapinya dengan kata-katanya. Nah, itu tantangan bagi saya juga, bahwa dalam penerapannya itu agak sulit karena kita belum terbiasa. Mungkin itu ya Bapak Ibu guru. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini di sini ada tindakan-tindakan guru. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi nanti dari pernyataan ini dipilih apakah hukuman, apakah konsekuensi. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku. Nah,
dan kita disuruh mencatat kepada murid 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat bla. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Nah, sebagai guru berarti kita harus bisa membedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Boleh Bunia kalau mencatat 100 kali itu hukuman atau konsekuensi? Bapak, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu? Iya. Berarti udah hebat-hebat nih guru-guru di sini. Berarti betul bahwa mencatat 100 kali itu merupakan hukuman, ya. Jadi bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Oh iya, good job. Konsekuensi ya. Nah, berikutnya kembali membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi seperti kemarin saya ya membersihkan taplak meja itu konsekuensi ya Bunda ya. Oke, selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan membedakan antara hukuman atau konsekuensi, ya. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan. Jadi kalau misalkan kita memberi hukuman itu ada psikologi yang jangka panjang ya, bahkan bisa membenci sesuatu. Kemudian perbedaannya kalau hukuman paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, biasanya berbohong. Jadi kalau banyak hukuman nanti anaknya suka berbohong, itu ya menurut teori ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi kalau kita memberikan hukuman, dampak-dampaknya seperti ini. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi mah berlakunya dalam jangka pendek ya, beda dengan yang hukuman. Kemudian stimulus, ada stimulus atau tanggapan mendorong anak-anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak
berdampak pada jangka panjang itu ya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu restitusi. Nah, pernah mendengar Bapak Ibu restitusi itu apa? Oh, belum. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan tujuan apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi ini ilmu yang sangat bagus apabila kita praktekkan. Namun dalam keseharian ini suka dilupakan karena kita sebagai guru kadang-kadang kalau menghadapi suatu masalah kita langsung refleks itu kadang langsung tidak ingat mengenai restitusi ini. Padahal ini sangat penting ya, karena dengan restitusi ini kita bisa menyadarkan murid, menyadarkan diri sendiri untuk kedepannya lebih baik lagi. Di sini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah menjadi benar, gitu ya. Nah, contohnya Ibu kalau restitusi gimana? Contohnya misalkan di kelas. Di kelas kebetulan saya mengajar kelas 6, ada satu orang atau beberapa orang misalkan tertidur setiap mengajar selalu tidur. Nah, kita harus menerapkan itu segitiga restitusi itu ya. Pertama, kita harus melakukan pendekatan, ditanyakan dengan sebaik-baiknya apa masalahnya tertidur di kelas. Nah, itu ya, dari perkataan awal yang menyadarkan dia bahwa perbuatan itu salah. Dan kalau dipraktekkan ini materi ini dalam kelas atau di sekolah ataupun di rumah, ini berakibat positif. Jadi ini saya pernah mempraktekkan ya, ternyata kalau kita dipraktekkan dari materi ini bisa merubah murid menjadi lebih baik, itu ya. Nah, mungkin pada kesimpulannya kalau restitusi itu kita harus memiliki strategi pendekatan,
sudah membuat keyakinan kelas belum? Udah belum? Oh, sudah ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan eksplorasi konsep mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini ada foto-foto ibu bapak guru ya. Ibu Wina, ini ada Ibu Wina, Ibu siapa lagi ya ini ya? Ada yang kenal nggak di depan selain Bu Wina? Oh, orang tua, iya ya. Ini suatu program atau kegiatan yang sangat bagus di sekolah untuk membudayakan budaya positif. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Misalkan di sini, bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, ibu bapak pengen tahu apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Ada yang boleh mengutarakan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Boleh siapa? Mungkin yang saya tangkap itu peraturan itu munculnya dari paksaan ya Bu. Berarti dari faktor luar eksternal. Kalau keyakinan kelas yang saya tangkap dari pemaparan Ibu itu adalah lebih ke timbul solusinya dari anak sendiri seperti itu ya. Ya, ada lagi yang mau mengutarakan? Menambahkan sedikit dari apa yang dipaparkan oleh Pak Indra. Kalau menurut saya mungkin dari apa yang tadi Ibu paparkan bahwa peraturan sama keyakinan. Kalau peraturan itu lebih identik dibuat secara sepihak. Kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama, mungkin itu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu Guru. Kasih aplaus buat Bu Wina sama Pak Ika, itu sudah mengutarakan dengan bagus. Itu ya jawaban yang tepat, itu betul ya. Jadi kalau peraturan dan keyakinan kelas itu, kalau peraturan betul dibuat biasanya oleh sepihak, otoriter ya. Kalau keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Kalau di kelas juga kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Nah, dari budaya positif ini, nah, di sini ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu lebih terfokus pada sesuatu kehendak diri sendiri biasanya ya. Kemudian dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Kalau dulu mah kan belum ada ya, zaman saya sekolah, keyakinan kelas biasanya peraturan, tata tertib, aturan
perbaharui dari zaman ke zaman, dari peraturan kelas itu ke keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Nah, jika di kelasnya kita sudah mengaplikasikan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan baik oleh guru, baik oleh murid di kelas, nanti kesananya ada lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif itu bisa merambat atau bisa menjalar. Misalkan lingkungan positif kelas atas, kelas 4, 5, 6. Kalau misalkan ada guru salam, senyum, ya, itu bisa tertular kepada yang lain. Jadi setelah lingkungan positif kita raih, kita aplikasikan, maka nanti ada budaya positif. Jadi untuk mengaplikasikan budaya positif harus dilalui atau diimplementasikan dari hal yang terkecil. Pertama dari diri sendiri, peraturan sendiri dulu. Kan suka ada saya bekerja harus baik, misalkan saya bekerja mengajar diusahakan harus maksimal mentaati kesepakatan kelas yang telah kita sepakati, kemudian nantinya bisa ke lingkungan yang positif dan budaya positif. Jadi dari materi ini disimpulkan bahwa untuk mencapai budaya positif itu harus diimplementasikan dari hal yang terkecil, dari diri kita sendiri, kemudian rekan sejawat, murid, sampai ke lingkungan sekitar. Nah, kalau misalkan kita sudah mengimplementasikan budaya positif, berarti pembelajaran bisa menyenangkan, aman, nyaman, guru betah di sekolah, murid betah di sekolah, dan akan memerdekakan antara guru dan murid sehingga tujuan pendidikan tercapai. Itu ya Ibu. Nah, Bapak Ibu Guru, ini merupakan segitiga restitusi. Nah, kalau kita ada suatu problem atau kasus di kelas, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinannya. Ini dari segitiga restitusi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam kasus-kasus yang ada di sekolah ya. Nah, sebelum ditutup ya Bapak Ibu Guru, ada pertanyaan tidak? Boleh mengajukan pertanyaan, nanti insya Allah saya jawab, ataupun kalau misalkan tidak waktunya tidak keburu, nanti boleh di sesi berikutnya. Oke Bu Nia, enggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana kalau cara menerapkan agar restitusi segitiga ini bisa diterapkan, sedangkan karena di keseharian itu sangat susah menerapkan. Ada lagi Bapak Ibu Guru yang bertanya, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya mengenai sebenarnya saya pernah mendengar bahwa ada teori motivasi positif dan teori motivasi negatif. Setelah mendengar apa yang Ibu Nenek paparkan, berarti dalam pembelajaran untuk teori motivasi negatif berarti harus dihilangkan karena itu merupakan satu hubungan gitu ya Bu, yang akan mengganggu pada psikologis anak dan diganti dengan restitusi. Kemudian yang kedua, bagaimana yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi setiap peserta didik agar muncul motivasi positif tanpa harus ada iming-iming hadiah. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah memaparkan pertanyaannya. Mungkin dari Bu Nia ya, bagaimana cara menerapkannya ya. Nah, mungkin penerapan segitiga restitusi itu biasanya menangani sebuah kasus-kasus Bu. Jadi misalkan contoh kasus siswa yang selalu terlambat upacara, datang tidak tepat waktu. Nah, oleh segitiga restitusi ini kita harus menstabilkan identitas. Berarti pertama kita melakukan pendekatan dan dialog berdiskusi dengan siswa. Contohnya misalkan ada murid kita yang selalu kesiangan. Kalau hari Senin upacara tidak tepat waktu. Kemudian dalam pakaian, topi, atribut, kemudian topi yang kayak gitunya tidak disiplin. Gitu. Berarti kalau mau pakai segitiga restitusi, kita tidak diperbolehkan menjaga anak tersebut. Misalkan, hei kamu, kenapa kesiangan? Push up 100 kali. Misalkan nggak boleh. Tetapi sebagai guru milenial zaman sekarang, berarti kita harus menstabilkan identitas. Caranya mengajak dialog murid tersebut dan berbicara terhadap murid tersebut, kalau bisa jangan di depan banyak orang. Jadi identitasnya distabilkan dulu, maksudnya stabilkan namanya, keluarganya, baru nanti kita sesudah melakukan pendekatan masuk ke
yang inti-intinya. Misalkan begini, yang tadi siswa yang terlambat, hei nak, sini, ibu memanggil kamu ke sini. Ibu ada laporan bahwa kamu setiap hari Senin itu suka kesiangan. Pengen tahu apakah betul atau tidak? Misalkan betul bu. Nah, itu sudah masuk ke arah restitusi. Pengen tahu alasannya selalu terlambat itu bagaimana? Nah, terus sudah begitu, bu, misalkan karena saya terlambat karena perjalanan saya jauh, terus saya bangun suka kesiangan. Terus kita kasih pertanyaan lagi, coba ibu mau tanya, apakah tindakan tersebut sudah betul atau tidak? Nah, dia jujur atau tidak? Kalau sudah jujur berarti kita ucapkan terima kasih reward, supaya dia kalau sudah menyadarinya berarti dia lebih bersyukur bahwa dia sudah menanamkan jiwa kejujuran. Nah, jadi restitusi itu dari mulai pendekatan, dialog, sampai mengidentifikasi masalah, kemudian nantinya udah menyadari hal tersebut salah, buat kesepakatan kelas. Apakah terlambat itu merupakan suatu kesepakatan kelas yang telah disepakati di kelas atau di sekolah? Mungkin iya bu, terlambat itu merupakan perbuatan yang tidak baik, melanggar kesepakatan kelas. Nah, anak tersebut tumbuh nilai kesadarannya. Maka beda antara tadi hukuman menjaga dengan restitusi. Dan restitusi itu tidak berdampak pada psikologi yang negatif, tetapi itu menjadarkan kepada murid bahwa murid tersebut mudah-mudahan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin ibu seperti itu. Jadi restitusi itu lebih mengedepankan sikap mental yang positif, psikologinya. Jadi walaupun kita bukan psikolog, tapi kita belajar mendalami psikologi tersebut ya. Jadi itu mungkin pendapat dari saya ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Wina. Nah, bagaimana Bu supaya kita menanamkan motivasi kepada siswa bahwa siswa itu tidak diiming-iming terus hadiah, supaya dia itu mempunyai motivasi belajar. Yang pertama mungkin Bu, kita harus melakukan studi kasus dulu atau kegiatan-kegiatan yang yang dilakukan oleh kita itu untuk menyadarkan diri kepada siswa tersebut. Caranya mungkin boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan hadiah dulu 1, 2, 3. Kemudian coba lagi mengidentifikasi masalahnya. Coba kasih lagi kegiatan tersebut dan dicoba tidak dikasih hadiah. Bagaimana itu perubahannya? Kalau perubahannya itu signifikan antara
misalkan yang selalu diberikan hadiah dengan yang tidak, berarti kita harus bertindak. Bagaimana cara bertindaknya? Memberikan kesadaran kepada murid tersebut bahwa tidak semua hal yang dilakukan itu terus diberi hadiah gitu ya. Jadi melakukan pendekatan dan restitusi kembali kepada murid tersebut. Mungkin begitu ya. Jadi pada intinya ini materi yang sangat bagus, dan kalau kita terapkan ini bisa mengalami perubahan positif pada diri siswa dan diri kita pribadi, bahkan mungkin bukan di dunia saja Bu, tapi di akhirat. Misalkan berbohong, kalau kita menerapkan restitusi ini, anak jadi tidak berbohong, berarti ganjarannya sampai akhirat. Itu ya mungkin poin-poin terpenting dari budaya positif ini. Dan jika kita mengimplementasikan restitusi, keyakinan kelas, budaya positif, akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan, aman dan nyaman, serta tujuan pendidikan yang diharapkan bisa tercapai. Mungkin begitu ya Bapak Ibu, dicukupkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan kita diberikan rezeki yang berkah, sehat, panjang umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.